Halo teman pemilih, terima kasih sudah selalu setia di kanal YouTube KPU Kabupaten Magelang. Dan untuk posting podcastnya KPU Kabupaten Magelang, edisi spesial Senare dalam peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2025. Kali ini dengan host saya, Ii Tribida, yang akan menemani teman pemilih semua dengan obrolan spesial bersama tamu spesial juga yang sudah berkenan hadir di studio posting kantor KPU Kabupaten Magelang. Beliau ini adalah First Lady Kabupaten Magelang. Tentu teman pemilih semua tidak asing dengan beliau. Beliau ini juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang untuk periode 2025-2020. Baik, langsung kita sambut dan kita sapa Ibu Dian Ekawati Grengseng Pamuji. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat selalu, Mas. Penuh dengan kesibukan ya Bu, hari-hari ya Bu? Alhamdulillah tiap hari Oke, sibuk. oke. Ibu, kalau saya baca sekilas biodata Ibu ini, Dian Ekawati Sarjana Teknik. Ini saya penasaran Bu, karena secara historis maupun statistik perempuan dengan gelar sarjana teknik itu langka Ibu. Baru ada sekitar 28% secara global maupun di Indonesia dari jumlah keseluruhan populasi sarjana. Nah, ini gimana ceritanya Ibu tertarik untuk menekuni ini apa ilmu eksakta ya? Ya, kebetulan waktu itu saya masih pakai sistem UMPTN ya, Mbak. PTN. Oh, betul Ya, betul betul. pasti sama ya. Iya, masih sama. Nah, itu sebenarnya itu bukan jurusan yang pertama sih yang Jalan mau favoritnya saya bukan ya? ambil. Oh, Iya, betul. ya karena nggak diterima Berarti di ini jurusan pilihan pertama, kedua ini ya, Ibu? pilihan kedua. Oh, pilihan kedua. Mau nggak mau saya pilih itu Oh, di kampus mana, Ibu? di Undip, Undip. Undip Undipnya sudah Semarang. di atas, Iya, kampus atas ya? kampus atas. Waktu itu Oke. masih baru. Masih baru. Iya, Oh, berapa belum tahun lama. Ibu kemudian di Semarang ini, Bu? Saya masuk tahun 2001, 2001 wisuda wisuda tahun 2006. 2006. Lumayan ini ya. Baik Ibu, ini Iya. kembali kita akan masuk ke obrolan kita senarai dengan peringatan Hari Ibu 22 Desember 2025. Ini kan Ibu terkait dengan status Ibu sebagai istri Bupati Magelang Bapak Greseng Pamuji, maka Ibu adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang. Mungkin Ibu bisa jelaskan ke teman pemilih semua apa sih itu Tim Penggerak PKK, apa saja program kerjanya, dan juga mungkin Ibu punya terobosan mungkin program-program prioritas untuk Kabupaten Magelang saat ini. Ya. Tim penggerak PKK Kabupaten Magelang merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bermitra dengan pemerintah Kabupaten Magelang yang berfungsi sebagai penggerak, pembina, dan juga fasilitator yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh keluarga di wilayah Kabupaten Magelang. Apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan sekali Ibu, mungkin ada program Eh, prioritasnya seperti apa, mungkin PKK teman pemilih ingin tahu. Kabupaten Magelang ada 4 Pokja ya. Di PKK itu ada 4 Pokja, Pokja 1, 2, 3, dan 4. Ini saya sekilas aja ya. Di Pokja 1 itu meliputi pola asuh anak dan remaja, gotong royong, dan juga ketahanan keluarga. Lalu di Pokja 2 ada UP2K atau usaha ekonomi keluarga yang meliputi keterampilan dan juga UMKM, pelatihan keterampilan dan UMKM. Lalu di Pokja 3 ada Aku Hatinya PKK, itu program pemberdayaan lahan pekarangan untuk menunjang ekonomi keluarga juga, dan juga pengelolaan sampah termasuk bank sampah. Lalu di Pokja 4 itu kaitannya dengan kesehatan, ada pembinaan posyandu, ada
mungkin sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan juga kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia. Ibu, kalau kemudian bicara tentang program-program PKK ini kan kaitannya semuanya kaitan dengan keluarga ya. Apakah organisasi ini juga sampai tingkat bawah, Ibu? Ya, PKK itu dari mulai level desa sampai kecamatan sampai kabupaten. Di tingkat desa pun masih terbagi di lebih kecilnya itu di Dasawisma, yaitu tingkat RT. Itu semua kader PKK itu bisa sampai level paling bawah itu di tingkat RT. Ya, namanya Dasawisma. Ini sebenarnya organisasi yang cukup efektif juga ya Ibu untuk membawa misi, karena ini organisasi sampai ke akar rumput ini Ya, sepertinya. Baik, Ibu, ini kemudian kami mengupas soal perempuan kaitannya dengan PKK ini. Kan di Kabupaten Magelang pada pemilihan atau Pilkada 2024 kemarin itu KPU mencatat ada partisipasi pemilih perempuan dari DPT itu sebesar 83,9%. Ini lebih tinggi dari tingkat partisipasi pemilih laki-laki yang berada di angka 78,17% dari jumlah DPT laki-laki. Kalau menurut Ibu, seperti apa ini Bu capaian kaum perempuan yang biasanya hanya bergerak di ruang domestik, kemudian ini perempuannya tingkat partisipasinya lebih tinggi dari laki-laki. Bagaimana Ibu memandang fenomena seperti ini? Ya, karena sebenarnya kekuatan ibu-ibu, emak-emak itu sebenarnya luar biasa loh. Ketika emak-emak sudah punya tekad dan mereka kompak gitu, biasanya mereka bersatu menyuarakan tekad mereka itu luar biasa. Betul sekali, ada kekuatan emak-emak di situ yang bicara ya. Baik, Ibu, kalau kemudian bicara emak-emak ini ya, teman pemilih kan ada semacam harapan untuk bagaimana peran ibu itu dalam mendidik anak di rumah, terutama kaitannya dengan pemilu dan pemilihan, kaitannya dengan pendidikan demokrasi dari rumah, bagaimana mencetak generasi pemilih muda cerdas. Baik, Ibu simpan dulu jawabannya. Kita akan ikuti informasi berikut ini. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Baik, silahkan Ibu tunggu di ruang tunggu dulu. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami ada layanan prioritas, jadi kami utamakan Ibu hamil dulu. Saya masih nunggu ini Bu. Iya Bapak. Merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa
manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Baik teman pemilih, kembali bersama saya Ii di podcastnya KP Konten Posting, dan tentu saja kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama Ibu Dian Grengseng Pamuji. Ibu, seperti pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi, bagaimana Ibu memandang bahwa peran Ibu dalam mendidik anak untuk menciptakan generasi muda atau generasi pemilih muda yang cerdas dalam menggunakan hak-haknya dalam demokrasi? Ya. Seorang ibu tentu saja dia merupakan pendidik pertama di keluarga ya. Jadi seorang ibu itu pasti nantinya akan menanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan juga toleransi yang merupakan pondasi dari demokrasi itu sendiri. Iya. Ya, Gitu gitu. ya Bu ya. Ya. Terutama dalam mungkin kalau kita nilai-nilai demokrasi, mungkin kita ketika anak mengajukan pilihan atau pertanyaan kita tanggapinya dengan bijaksana. Nah, seperti itu mungkin perwujudan demokrasi secara dini ya Bu ya. Betul. Mungkin kita ajarkan bukan cara berpolitik ya, tapi cara Berani mengeluarkan pendapat berani gitu ya. mengeluarkan pendapat dan juga berdemokrasi dengan sehat. Dan tentunya anak-anak ini dibekali kesadaran bahwa dia punya hak pilih jika Betul, sudah betul. waktunya. Artinya berani memberikan pilihan, Iya, berani memberikan punya pilihan sendiri gitu ya. Iya, mengajak diskusi tapi bukan memaksa begitu. Betul sekali. Oke. Baik, Ibu, ini kemudian kembali ke ini tadi ya, peran Ibu mendidik dalam keluarga adalah sebagaimana frasa yang umum itu, madrasatun ula, ibu adalah pendidik pertama dalam keluarga. Kemudian kaitannya ini seperti apa? Kemudian dikaitkan dengan pendidikan politik di keluarga, itu seperti apa Ibu? Keterlibatan Ibu ini dalam praktek nyatanya itu. Pendidikan politik dalam keluarga itu tidak hanya pembahasan mengenai partai politik ya, tetapi juga berupa membangun kesadaran untuk keluarga, untuk anak terutama. Mungkin salah satunya dengan kesadaran pentingnya memiliki KTP. Ya, KTP sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, jaminan sosial maupun pelayanan yang lain. Termasuk untuk jadi pemilih ya Bu? Iya, Perlu KTP perlu juga. KTP. Jadi kan Betul. mungkin anak belum tahu juga ya kalau ternyata setelah punya KTP itu dia punya hak pilih. Gitu. Betul sekali. Jadi mungkin ibu juga bisa memberikan contoh bahwa perbedaan pendapat dalam pemilihan itu juga hal yang wajar. Betul. Jadi mereka mungkin perlu diarahkan begitu. Dulu kan diberikan pemahaman Iya, juga diberikan bahwa pemahaman. beda pendapat itu bukan sebuah dosa ya Bu Bukan ya. sebuah dosa dan bukan suatu keharusan harus memilih, Harus sama harus sama dengan pilihannya. yang lain. Betul Iya. sekali. Kemudian kalau dari Ibu sendiri, ibu-ibu kita biasanya harusnya memberi contoh kepada anak. Nah, ini seperti apa Bu? Kalau kita harus dalam gambaran yang sewajarnya Ibu itu seperti apa? Iya. Memberi contoh ini dalam artian ketika menentukan suatu pilihan begitu ya. Ya, mungkin anak sudah mulai mengerti bahwa ada beberapa pilihan yang mereka harus pilih, dan itu mungkin kita hanya mengarahkan saja yang mungkin pilihan itu yang terbaik buat kita begitu. Dan tentu saja jangan lupa anak-anak itu juga diberitahu agar tidak mudah termakan berita-berita atau Yang tidak benar yang ya. tidak benar, yang Menyesatkan lah ya. termakan hoax Betul Iya. sekali berita. Karena di era sekarang ini anak-anak sudah sangat dekat sekali yang namanya dengan gadget ya Ibu, Iya. dan orang tua juga
sepertinya tidak tega kalau tidak membekali anak dengan gadget. Nah, ini Ibu seperti apa kalau pendapat Ibu terkait dengan begitu apa ya, anak sudah lekat dengan gadget gitu. Kita harus sering melakukan pengawasan mungkin ya. Betul, Kita awasi saja seperti apa sih dia menelusuri dunia maya itu sampai sejauh mana. Jadi kita perlu pengawasan, Kontrol ya. kita kontrol baik waktunya maupun mungkin apa situs-situs atau media betul. sosial yang dia pilih itu seperti apa, mungkin kita harus tahu sebagai ibu. Baik. Ini menjadi semacam apa ya, tugas. Sebenarnya ini tugas berat ibu juga karena tugas seorang ibu kan tidak hanya berbenah rumah kemudian mengawasi anak dengan gadgetnya. Baik Ibu, terima kasih untuk ini jawabannya yang sangat menarik. Baik Ibu, kita ke topik yang lain. Ini Ibu, ada saya punya di KPU Kabupaten Magelang itu ada pasca tahapan pemilu dan pemilihan 2024 itu kita punya salah satu program kerjanya adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDBB. Sebagaimana diketahui, konsentrasi kegiatan PDBB ini adalah salah satunya mengupdate data pemilih agar 5 tahun ke depan DPT pemilu atau pemilihan itu tersusun valid, aktual dan juga komprehensif. Kira-kira kalau dari sudut atau kacamata pandang Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK, apakah program kerja PDBB ini bisa disinergikan dengan kegiatan ibu-ibu di PKK, mengingat PKK itu sudah sampai akar rumput ini keanggotaannya. Gimana Ibu? Bisa jadi, bisa itu sebenarnya disinergikan dengan kader-kader PKK begitu ya, sampai di tingkat bawah. Karena seorang perempuan, seorang ibu itu kan biasanya yang lebih memahami pertama kali ketika di lingkungan keluarganya mungkin ada yang pindah atau mungkin ada yang belum punya KTP atau bahkan yang sudah meninggal dunia Ibu. Yes. Biasanya seorang perempuan itu lebih aware, tahu lebih dan aware, lebih aware juga. Betul. Jadi mungkin ini sangat relevan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian kalau ini kan bisa disinergikan dengan program kerja PKK. Kemudian dari program ini kemudian apakah Ibu memungkinkan tidak kemudian PKK ini menjadi agen untuk mensosialisasikan program kerja PDBB? Kalau soal mungkin ya mungkin saja, mungkin karena kader PKK yang yang aktif mungkin bisa saja dia melaporkan setiap ada perubahan data ke pihak ini ke KPU ke ya, KPU ya, betul sekali. Di tingkat desa mungkin pelaporannya ke desa dulu kan biasanya. Betul, iya biasanya laporannya ke desa. Itu sangat memungkinkan bagi kader PKK. Asal ya mungkin kita adakan semacam adanya gerakan apa ya, teladan demokrasi mungkin dengan hal-hal seperti itu. Kita bikin program yang berkaitan dengan hal ini di tingkat desa mungkin bisa jadi itu dilakukan. Bisa dilakukan ya, bisa sekali ya Bu ya. Bisa sekali ya. Ini menarik sekali ini dengan istilah teladan demokrasi ya Bu ya. Ini kapan Bu kira-kira bisa diimplementasikan ini Bu teladan demokrasi? Mungkin ini baru baru semacam wacana saja. Bisa jadi nanti dengan program seperti itu kita bersinergi melakukan pemutakhiran data. Gitu. Baik teman pemilih semuanya, bincang-bincang kita makin menarik dengan Ibu Dian Grengseng Pamuji. Namun
kita akan jeda sejenak untuk tayangan informasi berikut ini. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa ingin tanya informasi untuk jumlah TPS pemilu 2024, Pak. Oh iya, nanti untuk pelayanan PPID, nanti saya berikan urut nomor, baru bisa dilayani di luar depan. Iya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Sana ya. Iya, langsung aja. Ya. Ini saya dapat nomor antrian dari depan. Kebetulan kami dari mahasiswa ingin mendapatkan informasi jumlah TPS di pemilu 2024 kemarin. Apakah bisa dibantu? Ya, kami siap membantu. Ini mohon tunjukkan untuk kartu identitasnya dari mbaknya sama masnya ya. Saya kemudian saya ini karena teman-teman silakan. bantu. Ini data diri saya, KTP saya. Kami dari BPID siap membantu. Mohon tunggu sebentar ya. Saya terima kasih. Kurang dari tadi. Sudah menulis nomor WA, Mas? Sudah? Nomor handphone Di sini, sudah ya. lengkap? Oh iya. Tunggu sebentar ya. Bawa flash disk ya, Mas? Kebetulan saya tidak bawa, tapi apakah bisa dikirim di via kontak atau WA? Oke, siap. Saya kirimkan melalui WA ya. Iya, terima kasih. Bisa dicek. Coba saya kirimkan ya. Sudah masuk ya? Sudah? Iya. Oh iya. Informasinya. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, terima kasih ini untuk bantuannya. Iya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Baik teman pemilih, kembali lagi bersama saya Ii dan masih setia tamu spesial kita hari ini Ibu Dian Grengseng Pamuji. Dan Ibu, kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol kita tentang peran Ibu dalam pembangunan demokrasi lokal di Kabupaten Magelang. Ibu, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang, Ibu mungkin tidak ya disampaikan, mungkin ibu bisa sampaikan bagaimana cara meningkatkan partisipasi ibu-ibu dalam membangun demokrasi lokal di Kabupaten Magelang. Ya, mungkin dengan kita adakan program ya untuk ibu-ibu PKK sampai di tingkat desa, mungkin bisa seperti gerakan Ibu Teladan Demokrasi. Ya, ini Ibu. sebenarnya ide yang cukup menarik Ibu, Ya. ini Ibu Teladan Demokrasi. Kriterianya nanti seperti apa, nanti bisa Perlu pembahasan lebih lanjut ya Ibu. Betul. Atau mungkin dengan cara mengadakan kelas literasi digital dan Anti anti-hoax bagi ibu-ibu. Kemudian keterlibatan ibu sebagai relawan demokrasi tadi, atau mungkin nanti disebut relawan PDPB ya. Iya, kalau terkait dengan pemutusan data pemilih Iya. berkelanjutan, iya betul sekali. Kemudian mengajak untuk aktif mengikuti talkshow atau podcast yang inspiratif tentang perempuan dan politik, ataupun melakukan diskusi-diskusi sebelum pemilu mungkin dengan mengajak berdialog seperti itu. Contohnya seperti saat ini ya Ibu hadir di podcast kami, di podcastnya KPU Kota Magelang, bertukar cerita tentang peran Ibu dan demokrasi ya Bu ya. Baik Ibu Dian, kalau kemudian melihat ada semacam ide dari Ibu untuk mengembangkan Ibu Teladan Demokrasi. Nah ini seberapa mungkin sih Bu seorang perempuan itu menjadi agent of change dalam politik sehingga demokrasi kita menjadi lebih baik? Ya, mungkin sekali ya, asal mungkin dari kita selalu melakukan semacam
sosialisasi atau mungkin bimbingan untuk ibu-ibu tadi untuk bisa digerakkan menjadi agen perubahan, itu sangat mungkin dilakukan. Asal mungkin dari kita intens ya memberikan fasilitas. Sepanjang ibu atau perempuan itu Iya. punya kemauan ya Bu. Sepanjang perempuan itu punya kemauan dan dia juga melek informasi. Nah, betul sekali, melek informasi. Jangan Iya. sampai kita buta informasi sama sekali, padahal informasi bertebaran dengan begitu mudahnya di sekeliling kita ya Bu ya. Iya, dan didukung dengan mungkin ada intervensi dari kita, dari KPU maupun dari PKK Kabupaten, mungkin agen perubahan itu bisa dilakukan sampai di tingkat bawah. Betul Iya. sekali. Baik. Baik Ibu, ini sebelum ini bincang-bincang kita berakhir ini, apa ini Ibu harapan ke depan untuk peran Ibu dalam demokrasi di Indonesia, utamanya di lokal Magelang Ibu? Ya, harapannya seorang ibu atau perempuan tidak hanya menjadi objek saat pemilu atau pemilihan, tetapi juga menjadi subjek pemilih yang sadar akan hak dan kewajibannya. Ibu-ibu selain menjadi pendidik di keluarga, dia juga bisa menjadi pemimpin di komunitas maupun bahkan menjadi pengambil kebijakan. Gitu. Karena dengan edukasi yang tepat, seorang perempuan atau ibu itu bisa memperkuat 3 pilar demokrasi. 3 pilar demokrasi. Karena dengan ibu yang kuat, demokrasi akan kokoh. Baik, menarik sekali. Dengan jika ibu kuat, demokrasi akan kokoh. Baik, itu mungkin sebuah frasa yang menarik ya Ibu. Baik, untuk closing statement kita, Ibu, mohon pesan dan kesannya untuk teman pemilih semuanya di Kabupaten Magelang, Ibu. Baik, untuk ibu-ibu semua di seluruh Kabupaten Magelang, baik ibu maupun perempuan, saya mengajak kita semua untuk bergerak bersama, mendampingi anak, memberi teladan dan menghadirkan pendidikan politik yang sehat sejak dini, karena masa depan bangsa itu tidak hanya ditentukan oleh proses pemilu, tetapi juga oleh karakter generasi yang kita bentuk hari ini. Baik, terima kasih Ibu Dian Grengseng Pamuji sudah berkenan hadir bersama kami di posting podcastnya KPU Kabupaten Magelang. Sukses selalu untuk tugas Ibu ke depan. Terima kasih. Baik Iya. teman pemilih, demikian tadi obrolan kita bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang, Ibu Dian Ekawati Grengseng Pamuji pada kali ini. Terima kasih untuk atensi teman pemilih semuanya. Jangan lupa untuk komen, like, dan share, serta subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Magelang. Jangan lupa nantikan terus episode posting menarik lainnya di lain kesempatan. Akhir kata saya pamit undur diri. Terima kasih.